Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada Tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, anak-anak, untuk itu siapkan alat tulis kalian dan langsung aja kita mulai pembelajaran berikut ini. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Mari kita lihat beberapa contoh tumbuhan beserta cara mereka menyesuaikan diri dan cara mereka melindungi dirinya. Mari mengenal cara tumbuhan menyesuaikan diri. Yang pertama, teratai. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat proses penguapan. Memiliki batang berongga supaya tetap terapung dan memiliki akar yang panjang untuk menjaga keseimbangan. Tanaman kaktus. Kaktus memiliki daun yang menyerupai duri untuk memperkecil penguapan. Batang kaktus tebal untuk menyimpan cadangan air, dan akar kaktus panjang untuk mencari sumber air. Tanaman eceng gondok. Eceng gondok memiliki batang yang menggembung untuk dapat terapung di atas permukaan air. Tanaman kantong semar. Kantong semar mampu mengeluarkan cairan yang manis untuk menarik perhatian serangga yang menjadi makanannya. Pohon jati dan mahoni. Pohon jati dan mahoni akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Tanaman tebu dan jagung. Tebu dan jagung akan menggulung daunnya pada saat musim kemarau dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama, melindungi diri dengan mengatupkan daunnya. Contohnya terjadi pada tumbuhan putri malu. Contoh yang kedua, melindungi diri dengan durinya. Nah, contohnya pada buah nanas, kaktus, mawar, dan lidah buaya. Yang ketiga, melindungi diri dengan getahnya. Contohnya pada karet dan juga buah nangka. Sehingga predator enggan untuk mendekatinya karena memiliki getah. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama adalah bambu. Bambu melindungi diri dengan memiliki bulu-bulu halus yang bisa menyebabkan gatal. Tanaman putri malu. Putri malu melindungi diri dengan batang yang penuh dengan duri. Tanaman mawar melindungi diri dengan duri yang ada pada batangnya. Kamboja. Kamboja akan melindungi diri dengan mengeluarkan getah. Belimbing. Belimbing melindungi diri dengan rasa sepat ketika buah tersebut masih muda sehingga tidak akan dimakan oleh hewan lain. Buah salak. Salak melindungi diri dengan batang dan kulit buah yang berduri. Itulah cara-cara tumbuhan melindungi diri dan menyesuaikan diri. Masih banyak sekali contoh-contoh tumbuhan lain. Kamu bisa mencari tahu dengan bertanya kepada orang tuamu atau membaca di sumber-sumber belajar yang lain. Mari kita simak teks bacaan berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia.
sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah beberapa pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo Jojowadi Suryo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwiryo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati, yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Dari teks bacaan tadi, mari kita membuat peta pikiran. Masih ingatkah kamu, untuk membuat peta pikiran, kita harus menggunakan 5W plus 1H. Mari kita masukkan informasi penting dari teks tadi dengan unsur-unsur tersebut. Yang pertama adalah apa.
Apa makna penting dari proklamasi kemerdekaan Indonesia? Makna penting dari proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Mengapa? Mengapa Laksamana Maeda rela membantu Indonesia? Laksamana Tadashi Maeda rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Siapa? Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Di mana? Di mana Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Kapan? Kapan Bung Karno dilahirkan? Bung Karno dilahirkan pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Blitar, Jawa Timur. Bagaimana? Bagaimana peran serta Bung Karno dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo, kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Setelah kita menjawab pertanyaan menggunakan 5W1H, maka kita masukkan jawaban tersebut ke dalam peta pikiran yang kita buat, sehingga peta pikiran yang kita buat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia akan menjadi seperti ini. Itulah contoh peta pikiran dari teks berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Demikianlah pelajaran tematik kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya mengenai materi kita, kalian dapat membuka kembali pada tema 2 di halaman 16. Dan setelah kalian menyimak video tadi, silahkan kalian mengerjakan tugas kalian yang telah Ustadz kirimkan pada grup kelas WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.